Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan langsung dimunculkan. Pemberi hidup, ya Saudara. Nah, tentu saja yang kita maksudkan di sini adalah pribadi yang ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi kita akan pertama-tama mungkin mau tidak mau, kita perlu ya membahas dulu mengenai pribadi yang ketiga ini. Karena saya ingin mengajak saudara mulai ya sedikit lebih mundur supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas. Jadi kita akan berbicara nanti sedikit mengenai Tritunggal, mungkin itu bersifat pengetahuan. Tapi kemudian bagian selanjutnya yang sangat penting adalah mengenai apa yang Roh Kudus ini sudah lakukan. Saya akan baginya hanya dalam dua unsur saja. Pertama, bahwa dialah yang memulai perjalanan rohani kita dengan melahirbarukan kita secara rohani. Dan kedua, dialah yang menyertai kita di sepanjang perjalanan. Jadi gampang, start dan perjalanan. Tapi sebelum itu kita harus habiskan sedikit waktu dulu. Nah saudara, Roh Kudus adalah pemberi hidup. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengenal dia, saudara? Ada satu cerita begini, ya ini di slide kedua. Ini bukan analogi yang pas, ya, tapi mungkin seberapa persen ya bisa kita punya gambaran. Jadi ceritanya ini ilustrasi. Ada seorang laki-laki dia mengalami sebuah trauma kepala. Jadi dia amnesia, ya memorinya hilang, tubuhnya sih utuh, tapi dia seperti nggak ingat masa lalunya gitu. Jadi dia dirawat. Nah lalu dari waktu ke waktu ada seorang perawat, seorang wanita yang merawat dia dengan setia, dengan penuh kasih, dengan penuh dedikasi, dengan segala kesungguhan. Dari waktu ke waktu tidak ada hentinya. Ya, seperti seolah-olah perawat ini selalu hadir di dalam masa-masa yang sulit itu. Sampai akhirnya pada satu saat, lewat sekian waktu, kesadarannya kembali, berangsur-angsur, lalu full, penuh, dia sadar. Dan waktu dia melihat perawat itu, dia bilang, sekarang saya ingat, ternyata kamu adalah istriku katanya. Nah saudara ini enggak perfect. Tapi di dalam Alkitab, kalau dari sudut pandang kita manusia, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sebenarnya pribadi ketiga dari Allah ini sudah hadir sejak awal mulanya, bahkan sejak kekekalan. Tapi memang susunan Alkitab itu sedemikian, sehingga di dalam perjanjian lama walaupun dia hadir dengan begitu nyata, tapi bagi kita pembacanya, kalau tidak ada perjanjian baru, mungkin ini lebih banyak tanda tanyanya daripada jawabannya. Tapi belakangan terus berjalan dan masuk akhirnya, mungkin yang paling jelas saudara bisa lihat apa yang Yesus gambarkan di Yohanes 14, Yohanes 16, kemudian di Kisah Para Rasul. Nah pribadi yang ketiga ini menjadi sedemikian nyatanya. Ya minggu lalu kita sudah belajar banyak mengenai apa yang dia lakukan. Ya menginsafkan dunia akan dosa, menolong, memimpin, ya memberi kita kuasa, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bersyukur sekali kita yang hidup ya setelah Alkitab itu selesai. Sehingga apapun kita bisa menggali dari sana dan tetap kita tidak bisa lupakan yang ada di perjanjian lama, saudara. Karena kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 1 saja, memang ini satu penggambaran, mungkin analogi ya, tapi sebagian menafsirkannya bahwa ini memang secara visual tuh demikian. Bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari mulanya itu Roh Kudus. Ya, dan di sepanjang Alkitab ini selalu hadir, saudara. Nah jadi, kita gereja yang mempercayai Tritunggal. Trinitarian. Ya, jadi ini sedikit doktrinal dulu, saudara. Karena nggak pernah ada penjelasan kan ya. Ya, di kelas ada, tapi itu pun minim sekali. Karena kita harus mengakui bahwa penjelasannya itu nggak mudah. Ya. Roh Kudus itu sama seperti Bapa dan Anak. Sehakikat esensi yang sama. Sudah hadir sejak kekekalan. Tetapi baru menjadi jelas seperti tadi saya sampaikan. Ya. Jadi kata kuncinya saudara, dari Tritunggal ini, tiga pribadi ini, semuanya sehakikat.
Ya, ini karena diterjemahkan dari bahasa Latin atau Yunani pada waktu itu ya, homo apa gitu ya, homoiosis atau apa. Satu hakikat, tetapi pribadinya berbeda. Ya, memang ada 3 pribadi, saudara. Jadi kalau saudara lihat, nah ini mencoba namanya. Ya. Tidak ada penggambaran yang bisa tuntas, saudara, enggak tuntas. Tapi paling tidak kita mencoba dan sebisa mungkin jangan salah. Karena ini menjadi perdebatan sejak abad-abad pertama sejak gereja. Ya, kalau saudara belajar itu, aduh tokoh-tokohnya banyak sekali bikin pusing. Tapi kurang lebih Allah itu adalah Bapa, adalah Anak, adalah Roh Kudus, is. Tetapi secara pribadi itu is not. Ya, walaupun ini gambarnya ini, is not-nya ini agak ditipiskan, tapi memang berbeda secara pribadi, saudara. Ya, karena harus tritunggal. Karena kalau tidak, ini menjadi unitarianisme, uni. Ya, harus tri, bukan uni. Ya, tapi saya berusaha menghindari ya istilah-istilah itu supaya nggak bikin pusing. Jadi maksudnya begini ya, slide ketiga. Nah, sebisa mungkin kalau kita ingin menjelaskan Tritunggal, karena saya sudah sering dengar ya, mungkin kita juga pernah ya, terutama kepada anak kecil gitu. Kita seolah-olah mencoba menggambarkannya itu dengan ini kan, air, ya H2O. Dia bisa menjadi air, ya cair, lalu bisa menjadi, kalau dipanaskan dia jadi uap. Kalau dibekukan dia menjadi es. Tapi sebenarnya unsurnya sama katanya H2O. Saya nggak tahu apakah ini cocok untuk anak kecil. Ya, para pengajar di ibadah anak mungkin bisa merenungkan. Tapi yang jelas jangan untuk orang dewasa. Ya, karena ini nggak tepat. Ini bisa mengarah pada yang namanya modalisme, saudara. Moda, ya moda gitu. Demikian juga yang ini, ya satu pribadi. Ini sebenarnya satu pribadi, saudara. Padahal kan harusnya 3 pribadi. Ya katakanlah si A, namanya Bapak Anu. Kalau di rumah dia adalah seorang ayah. Kalau di tempat kerja dia adalah seorang manajer misalkan. Semua orang panggilnya Pak Manajer. Tapi kalau di antara sahabat-sahabatnya dia seorang sahabat. Ini juga moda, saudara. Ini bukan trinitarianisme, ini modalisme. Karena pribadinya hanya satu. Jadi mengapa saya singgung ini? Untuk menunjukkan pada kita bahwa pikiran kita itu finite. Ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu yang infinite? Kita ini terbatas. Kalau Allah itu bisa kita definisikan, bisa kita observasi, kita analisa, kita ukur segala variabel-variabelnya, lalu kita bikin definisi, ini pengertiannya. Itu kan mirip ilmu pengetahuan, saudara. Ya, sesuatu yang bisa diobservasi, bahkan bisa kita masukkan lab untuk uji, dibikin percobaan. Lalu diambil kesimpulan. Berarti itu ada di dalam benak nalar kita yang terbatas. Bagaimana itu bisa kita lakukan terhadap Allah? Jadi walaupun kesannya ini menunjukkan pesimisme, sudah susah gitu ya. Tapi di balik itu kita jadi menyadari betapa besarnya Tuhan itu. Ya coba saudara, pokoknya pribadinya harus 3 tetapi 1. Gimana cara jelasinnya? Ya, nah jadi mencoba, namanya orang kan mencoba ya. Coba slide selanjutnya. Jadi coba kita bandingkan supaya kita lebih mengerti ya. Ini baru 1 ya, ini Tritunggal. Pokoknya Allahnya itu 1, tetapi pribadinya 3. 3-3-nya kekal eksis bersamaan. Tetapi kalau yang itu, sebenarnya substansinya 1, tapi berubah-ubah tergantung kondisinya kan. Ya, kalau dibiarkan mungkin dia bentuk cair, tapi begitu dipanaskan dia jadi uap. Kalau didinginkan dia jadi beku, berubah-ubah gitu. 1 substansi yang sama. Kalau ini 3 pribadi yang berbeda. Ya, lalu di dalam Allah itu nggak ada perubahan. 3-3-nya hadir dan tidak berubah. Tetapi yang itu berubah, bentuknya berubah, mungkin sifatnya juga berubah. Ya, karena kita nggak belajar fisika ya, saya juga nggak tahu. Nah, lalu ini yang penting saudara, yang terakhir, ada relasi kekal antar pribadi. Kalau di sana tidak ada relasi, ya air, uap, es, saya juga bingung relasinya apa ya. Pokoknya bentuknya berubah, mereka hanya punya satu kesamaan air gitu. Ya, jadi itu usaha yang baik, pakai perumpamaan air, uap, es, tapi tidak cukup baik untuk menggambarkan Allah.
Ya, jadi kita hindari entah gimana ya. Karena memang susah saudara. Nah slide 5, ini menjelaskan yang terakhir tadi, ada relasi kekal antar pribadi. Kalau saudara lihat di dalam keseluruhan Yohanes pasal 17 itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi doa itu ditujukan kepada Bapa. Dalam dia sebagai anak, dia berdoa kepada Bapa. Ini dua pribadi yang berbeda. Ya, jadi tidak seperti orang yang lagi berkata-kata kepada dirinya sendiri gitu, kurang pas. Karena jelas ini dialog atau doa antar pribadi saudara. Kelihatan ada dua pribadi. Ya coba saudara lihat di ayat 1. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ada interaksi antar pribadi. Ya kan? Ya jadi bukan sekedar seperti self-talk gitu ya, bukan saudara, enggak mirip. Nah kemudian kalau saudara lihat di ayat kelima, ya dari Yohanes 17 itu, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi permuliakan, ya seperti Yesus bicara di ayat 1, permuliakan. Tapi ternyata kemuliaan itu sudah ada di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Lalu ayat 24 kalau kita maju, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ini bukan kasih yang ditujukan pada diri sendiri. Ini kasih yang ditujukan kepada sebuah pribadi yang di luar pribadi itu. Nah justru inilah yang sangat penting saudara. Karena pada waktu kita mengatakan Allah itu kasih. Tetapi dia seorang diri. Lalu bagaimana kita menggambarkan kasih? Ya ini kita mencoba turun nih dalam ranah manusia. Kasih itu baru menjadi kasih kalau itu dipancarkan keluar kepada sesuatu yang di luar kan. Baru kita bisa, oh iya kamu mengasihi dia. Ya coba bayangkan gini saudara. Saya sebatang kara seorang diri di sebuah pulau yang terpencil, tidak ada makhluk hidup lain. Tanaman aja nggak ada misalkan. Lalu saya ingin mengasihi, saya ini kasih. Ya kebayang ya saudara. Jadi jelas harus ada sesuatu tujuan ke arah mana kasih itu ditujukan. Nah kasih yang kekal ini sudah ada hadir di antara tiga pribadi itu saudara. Sebagai bentuk kasih yang paling tinggi. Bagaimana kita tahu paling tinggi? Pengorbanan. Waktu Bapa itu akhirnya mengirim anaknya yang tunggal. Jadi pribadi anak sudah hadir sejak kekekalan sudah ada. Tetapi dia menjelma berinkarnasi menjadi manusia di dalam satu titik di dalam sejarah. Menjadi manusia untuk menunjukkan kasih itu kepada kita manusia. Inilah bentuk kasih itu, yaitu kasih yang berkorban. Memberikan anaknya yang tunggal, mati untuk orang yang ditebusnya. Jadi Injil ini sebenarnya luar biasa. Memang membuat kita melihat Tritunggal itu akhirnya. Tapi sekaligus kasih itu menjadi membumi. Saya jadi ngerti. Kalau tidak demikian tidak ada aksi menunjukkan manifestasi wujud dari kasih seperti itu yang hanya bisa terjadi antara pribadi, maka kasih itu hanya sebuah konsep yang abstrak. Pokoknya dia Bapa yang penuh kasih. Tapi kasihnya seperti apa bagi manusia jadi susah. Jadi saudara lihat ya betapa relevannya Injil itu dengan kefanaan kita sebagai manusia ini. Nah lalu saudara juga bisa lihat ya hadirnya tiga pribadi ini paling jelas saudara. Mungkin banyak ya kalau digali. Tapi yang pertama pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di situ digambarkan langit terbuka. Lalu roh Allah seperti burung merpati. Roh Kudus. Lalu terdengar suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, Bapa. Ya, jadi berusaha divisualkan ini. Entah bagaimana kita menafsirkannya. Tapi itu hadir di dalam saat yang bersamaan saudara. Secara momennya manusia. Secara garis waktu. Ada suara ya Bapa, inilah anak yang kukasihi. Kalau menunjukkan ini anak berarti yang bicara adalah Bapa. Lalu ada wujudnya ya roh Allah, roh kudus seperti burung merpati. Tritunggal saudara. Trinitarianisme. Nah lalu yang penting lagi saudara semua mengenal amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama saudara. Ya di dalam nama. Nah di dalam budaya ya kepercayaan orang Yahudi, nama Tuhan
Itu adalah sesuatu yang begitu kudusnya, sampai seolah-olah tidak terucapkan. Sebenarnya Tuhan ada namanya kan, waktu dia menyatakan kepada Musa, ya YHWH itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, orang-orang Yahudi bahkan tidak berani menyebutkan dengan bibirnya yang najis ini nama Tuhan itu. Sehingga diganti pakai kata Adonai, yang artinya Tuhan, majikan, sesuatu yang besar gitu. Jadi nama itu sesuatu yang serius. Disebut saja takut. Bagaimana mungkin bisa disejajarkan? Tapi Yesus di sini mensejajarkan, saudara. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, setara. Itulah sebabnya Filipi juga jelas. Yesus di dalam kesetaraannya dengan Allah. Dia setara. Ya, jadi itu Tritunggal. Supaya kita tidak terjebak. Karena dalam sejarah banyak perdebatannya, saudara. Kalau kita berusaha pakai contoh yang ini, nanti itu namanya modalisme. Modalisme itu ada orangnya. Ya, dulu namanya Sabellius, akhirnya jadi Sabellianisme. Ada Arius, nanti Arianisme. Ya, jadi masing-masing itu ada ismenya. Ya, dan kata Tritunggal pertama kali dicetuskan oleh orang namanya Tertullius. Ya, tapi bukan Tertullianisme, ya pokoknya Tritunggal, saudara. Ya, nah itu sekedar latar belakang, saudara. Nah, mari kita sekarang masuk di dalam slide 6. Saya akan soroti dua hal. Pertama, Roh Kudus adalah pemberi hidup kita. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, jadi dari teks ini, dua, saudara. Pertama, dilahirkan kembali. Lalu yang kedua, dilahirkan dari air dan roh. Ya, apa maksudnya? Nah, slide 7. Dilahirkan kembali, kalau terjemahan langsungnya, diterjemahkan langsung, ya, geneti anoten, bahasa Yunaninya. Itu artinya dilahirkan dari atas, saudara. Arti literalnya, arti langsungnya, dari atas. Nah, tapi lalu mengapa, ini beberapa terjemahan masih pakai born from above, ya. Tapi terjemahan lain born again, kita dilahirkan kembali. Jadi memang gak salah juga. Karena untuk menunjukkan bahwa kita toh sudah satu kali dilahirkan kan. Nah, ini untuk menunjukkan satu perubahan transformasional yang dari dalam, pakai kata dilahirkan kembali. Maksudnya satu start yang baru, satu natur yang baru, satu kondisi yang baru untuk tujuan yang baru. Tapi terjemahan langsungnya dari atas, saudara. Nah, menekankan dari atas ini untuk menunjukkan dari Allah sebenarnya secara gampangnya. Dari atas dari mana? Ya dari Allah. Jadi Allah sumbernya, Allah yang menjadikannya. Jadi mengapa seseorang lahir baru? Karena Allah yang menjadi sumbernya, dia yang menjadikannya. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Paling gampangnya dengan kita lihat lawannya, saudara. Yang umumnya menjadi cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia adalah dari bawah. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini berbeda dengan yang dari atas. Maksudnya begini. Nah, coba slide selanjutnya. Nah, ini ya, saudara. Ini contoh-contoh aja. Ini cara berpikir yang dari bawah. Dan bagaimana kalau ini diterapkan kepada Tuhan dengan cara yang dari bawah? Kira-kira akan seperti itu. Ya, mungkin variasi kalimatnya banyak. Kamu harus membuktikan sesuatu dulu. Kamu harus mencapai tingkat kesucian tertentu. Kamu harus ini, harus itu. Maka baru Tuhan akan menerima kamu. Saudara, bukan berarti bahwa kita tidak perlu lakukan hal yang baik, berusaha keras ya. Salah, jangan salah paham, saudara. Itu perlu jelas, ya, karena tidak mungkin ya orang di dalam Kristus tapi masih melakukan segala yang salah, tidak ada usaha apapun. Tetapi kalau ini dikatakan bahwa inilah yang menyebabkan Tuhan menerima kamu, ini menjadi dari bawah. Ya, di dalam segala sesuatu nanti prakteknya. Misalkan Allah akan turun tangan jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh.
Tentu saja ini sering terjadi. Tapi saudara, kita perlu membedakan, ini sebenarnya kan prinsip alamiah, prinsip universal, ya, menabur, menuai, ya kan? Kalau seorang rajin belajar, jelas dia akan lebih mudah waktu mengerjakan tes. Jelas dia akan mencapai prestasi tertentu. Ini hukum yang natural. Tapi pada waktu ini diterapkan kepada Allah, ini jadinya dari bawah, saudara. Ya, seolah-olah Allah baru turun tangan jika kita melakukan sesuatu. Nah, di belakangnya kan jadi konsep Allahnya ini tidak sesuai Alkitab. Seolah-olah Allahnya menunggu gitu. Ya, tergantung tingkah laku kita. Jadi begitu diterapkan karena orang agak miss. Ya, sebenarnya itu kita bicara hukum natural, saudara. Ya, kalau saya terjun dari sini kepala dulu, ya kepala saya benjut gitu kan. Jelas itu hukum natural. Kalau saya bermalas-malasan, ya saya akan menuai hasil buruk. Itu hukum yang natural. Jangan di-mix dengan prinsip kasih karunia yang dari Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi lebih jelas gitu. Nah, lalu ini juga, saya selamat karena sayalah yang memilih Yesus. Betul bahwa pada satu titik akhirnya saya mengambil keputusan untuk memilih Yesus. Tapi sebenarnya keselamatan saya asalnya dari mana? Inisiatornya dari mana? Jadi alasan dibalik mengapa saya memilih Yesus, nah ini ada sesuatu pendahuluan dulu. Nah ini yang jarang orang sadari. Tapi memang kalimat ini harus keluar. Kamu harus mengambil satu keputusan untuk ikut Yesus. Itulah tanda bahwa kamu dilahirkan kembali. Ya kalau orang gak pernah mengaku dengan mulut percaya dalam hati, itu bukan lahir baru namanya. Ya. Nah akhirnya ini saya tarik lebih jauh. Ini karena populer, saudara. Ya, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Jadi ini bukan di atas hubungan dengan Tuhan. Tapi ini suara seperti bergema, ya pakai istilah saya, dari Taman Eden itu pada waktu ular membujuk Hawa. Ya seperti itu. Jadi diiming-iming oleh sesuatu tujuan naiknya itu ya berasal dari kamu sendiri. Kamu bisa menjadi. Ya ini sebenarnya dikutip dengan berbagai bunyi pada zaman sekarang ini, saudara. Tapi salah satu pencetusnya ini, orang yang namanya Sartre. Ya, man is nothing else but what he makes of himself. Jadi gimana kamu bikin dirimu sendiri? Jadi kedengaran ini kalimat motivasi yang baik. Tapi sebagai orang percaya kita harus lebih sadar. Ya, apa sih akar dari cara berpikir ini? Kita tidak bisa menjadi apapun yang saya inginkan kalau itu bukan dari Allah. Jadi dari atas, saudara. Jangan dari bawah. Ya, itu prinsipnya. Jadi tadi ya, Kenneth Arnold dari atas. Nah kemudian poin kedua dari teks tadi, transformasi oleh Roh Kudus. Mengapa dikatakan dilahirkan dari air dan roh, saudara? Mengapa? Ya dulu pertama saya bingung, oke dilahirkan dari roh saya mengerti. Tapi kenapa air disebut-sebut di sini? Nah memang ini bicara kepada Nikodemus, seorang pengajar Yahudi, ahli hukum Taurat. Di dalam budaya Yahudi, mereka tidak henti-hentinya menyucikan segala sesuatu, pembasuhan saudara. Membasuh. Upacara pembasuhan itu nggak habis-habis gitu. Ya apalagi di bait Allah, ya di sinagog, bahkan di rumah. Membasuh kaki, mencuci tangan, membasuh perabotan. Pembasuhan itu menunjukkan apa? Penyucian sebenarnya yang Yesus maksudkan. Jadi ini dua proses yang melekat di dalam kelahiran baru. Pada waktu Roh Kudus itu berkarya, sekaligus dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini penting kita pahami. Karena kalau kita unsur airnya hilang, kita lupa bagaimana Allah itu menyucikan kita, mengampuni kita, menghapus semua dosa kita, menjadikan kita orang yang baru. Untuk sebuah tujuan yang baru. Karena itu dikaitkan oleh Yesus. Pekerjaan roh itu yang paling pertama adalah menyucikan kita. Sehingga kita waktu lahir baru, kita ada di hadapan Tuhan, karya Roh Kudus itu menguduskan. Ya, amin. Jadi sekaligus ini menunjukkan satu transformasi yang dari dalam. Disucikannya itu dari dalam. Nanti membentuk keluar, memanifestasi keluar, menjadi tindakan-tindakan yang seharusnya selaras dengan penyucian dari dalam. Karena itu kalau orang bilang saya sudah lahir baru, udah kenal Yesus, tapi luarnya masih terus-menerus berkubang di dalam dosa, ya perlu diragukan saudara.
Bukan berarti di luarnya kita menjadi orang sempurna, kita masih bisa jatuh, tapi berbeda. Kalau orang benar itu jatuh, dia merasa saya jatuh, saya salah. Ada penghukuman, ya ada penuduhan, itu sebenarnya karya Roh Kudus juga, menginsafkan dunia akan dosa minggu lalu. Tapi kalau orang gak kerasa, terus berkubang berarti saudara. Badannya penuh lumpur, tapi menurut dia oke, memang ini naturnya. Ya seperti kerbau misalkan di dalam kubangan, bagi dia itu bermanfaat kan. Ya, jadi itu gambarannya. Karena apa? Nikodemus lihatnya selalu luar. Ya, ini kan pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus dari Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi saudara, yang pertama dia tandanya dulu. Nah, ini berarti nih, engkau diutus dari Allah. Guru. Buktinya tanda-tanda itu. Jadi karena Nikodemus fokusnya hanya hal-hal luar, Yesus langsung bicara hal-hal yang dalam. Karena dari situlah titik tolaknya. Amin, saudara. Jadi ingat, tadinya kita mati secara rohani. Karya Roh Kudus, mengapa disebut pemberi hidup? Karena dialah yang menghidupkan kita, seperti dikatakan di Efesus itu. Nah kemudian, slide 9, ini bagian keduanya. Ya, akan saya pakai teks yang berbeda. Nah setelah dia menaruh kita dalam satu garis start, selanjutnya kita harus jalan kan. Nah disitulah Roh Kudus terus menyertai. Jadi pertama memberi hidup, dua memberi pengalaman hidup kita, memimpin kita di dalam pengalaman hidup. Nah ini diambil dari Zakaria, ya kalau tadi dari Yohanes ini dari Zakaria. Ini adalah nabi yang mendorong pembangunan kembali bait suci. Ya di satu zaman ini dengan Esra, dengan Nehemia, dengan Zerubabel. Nah mengapa dia menulis ini? Karena dia diperlihatkan oleh Tuhan satu visi. Ya, sebuah kandil katanya, kandil. Nah kandil itu ini saudara, menorah ya. Ada 7 pelitanya. Jadi dia dikasih lihat ini lalu dia tanya apa artinya. Lalu muncullah firman ini, ya malaikat itu. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak bagus sekali batu itu. Saudara, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ini sering kita kutip ya dalam doa kita, dalam pembicaraan kita, bukan kuat kuasa, ya tapi oleh roh Tuhan. Tapi seberapa jauh kita menghayati dan mempraktekkan ini, saudara. Jadi Zerubabel ini kan didorong, bukan dia sendirian, dengan bangsanya didorong untuk sebuah proyek yang besar sebenarnya. Reruntuhan itu harus dibangun. Jadi ada sebuah tujuan yang sulit gitu ya. Jadi sama saudara, seperti kita sedang membangun hidup kita. Saya kira semua yang sudah dewasa sepakat bahwa membangun hidup ini tidak mudah. Sulit saudara kalau kita jujur. Ya, jarang sekali gitu orang bilang oh mudah. Kenapa? Karena persoalan selalu hadir. Tantangan itu kadang-kadang kayak gunung yang besar. Nah, firman mengatakan bukan dengan keperkasaan atau kekuatan. Jadi resources, ini sebenarnya firman sedang menunjukkan sebuah resources bagi kita. Sebuah sumber. Sumber yang sebenarnya mengatasi semua yang kita bisa. Semua yang kita lihat, semua yang bisa kita andalkan. Firman menunjukkan sebuah sumber yang maha segalanya karena itu karya Roh Kudus sendiri dalam hidup kita. Jadi bukan berarti setelah dia berkarya pertama kali taruh kita di garis start, sekarang kamu lari sendiri. Ini firmannya, ini rambu-rambunya, ini jangan, ini harusnya. Kamu lakukan sebisa kamu. Bukan seperti itu. Tapi sepanjang langkah dia itu seperti menuntun. Masalahnya kadang-kadang kita nggak rasa saudara. Bahkan kalau mau jujur lebih banyak tidak kerasanya daripada kita merasanya. Kita merasa mungkin hanya di dalam suasana seperti ini. Mungkin di dalam saat teduh kita. Tapi begitu kita berkutat di dalam hidup dunia yang keras ini, kita tidak terasa. Kita langsung terjebak di sana, di sini. Ada impuls-impuls yang negatif, ada respon, aksi, reaksi. Wah, kita seperti mengambil keputusan sendiri. Kita pikir tidak ada Roh Kudus. Saudara, tidak seperti itu hidup orang percaya. Amin. Nah lalu hal yang berikutnya,
Jadi di dalam seluruh pengalaman, katakanlah ini pengalaman-pengalaman yang positif, yang baik, ya satu keberhasilan. Bagaimana kita menafsirkannya, saudara? Pada waktu saya goal, aduh ini baik nih manfaatnya, diakui misalkan. Minimal saya mengakui diri sendiri, ini sesuatu yang baik yang berhasil saya lakukan. Apa yang ada dalam pikiran kita? Bagaimana saya memaknai pencapaian itu? Nah ini lebih mudah dikatakan bahwa oh bukan saya, ini karya Roh Kudus. Lebih mudah dikatakan daripada sungguh-sungguh itulah yang ada, lahir muncul dari batin, dari pikiran kita, saudara. Karena kita ini orang alamiah yang mudah sekali untuk mengambil jasa itu bagi diri kita. Bahkan diri kita yang lama mengatakan begitu, ya karena kamu lakukan itu. Karena kamu punya keunggulan ini, karena kamu punya kualitas-kualitas ini. Nah saudara, bisakah ini menjadi kesadaran yang terus menerus? Mungkin tidak 100%, tapi paling enggak angkanya harus naik terus saudara. Karena perjalanan kita maju kan. Itu membuat kita terbebas. Percayalah saudara. Kita terbebas dari, nah kita juga sering menyebut beban palsu, pengharapan manusia. Ya, beban itu akan bebas. Karena kita tahu bahwa mengapa saya berhasil? Karena Roh Kudus yang bekerja. Ya, coba lihat di slide 10. Nah, sebenarnya apa maksudnya bagus? Ini memang terjemahan Indonesianya bagus. Tapi dari bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya juga sudah tepat. Grace. Ya, jadi dari teks tadi, Zerubabel tadi. Itu bukan bagus, tapi grace, anugerah, kasih karunia. Jadi sebenarnya ini gambaran profetik akan Kristus sebenarnya saudara. Ya, semua di dalam perjanjian lama, baik langsung maupun tidak langsung itu memberi gambaran, ya satu tipologi, satu gambaran mengenai Kristus. Karena dikatakan apa? Di dalam perjanjian baru Kristus adalah batu penjuru. Bahwa keselamatan itu dibangun sepenuhnya oleh kasih karunia. Nah memang di ayat 9-nya, ya Zakaria 4 ayat 9 dikatakan tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga yang akan menyelesaikannya. Jadi saudara lihat kan, bukan berarti tangan kita itu nganggur, semuanya Tuhan. Kita menjadi pasif gitu ya. Tangan kita memang mengerjakan, tangan kita yang menyelesaikan. Misi itu memang ada di tangannya kita, itu Tuhan berikan di tangan kita atau di pundak kita. Di dalam diri kita untuk kita accomplish gitu, sampai terwujud. Ya, jadi ini dua sisi yang sehat saudara. Jadi Zakaria ini nabi, dia sudah melihat Zerubabel memulai lalu dia menyelesaikan. Nah bagi orang perjanjian lama, kalau itu terjadi Zerubabel memulai lalu Zerubabel menyelesaikan, nah itu tandanya bahwa memang Zakaria ini diutus oleh Tuhan. Karena kata-katanya tergenapi dengan sempurna. Ya, tapi ini mengandung makna juga bagi kita, sekali lagi saudara. Ya, kadang kita mencetak sebuah keberhasilan. Lalu kita merasa lebih senang, ya, lebih bersyukur, lebih bangga. Tentu saja itu sangat manusiawi. Itu sangat boleh saudara. Karena memang dikatakan tangan Zerubabel. Jadi tangannya kita memang. Tapi yang lebih penting adalah ada anugerah di atas tangan kita yang bekerja ini. Ya, amin saudara. Ini menjadi kunci. Ya, mungkin ini lebih mengarah ke cara berpikir. Ya, tapi nanti kalau cara berpikir kita benar, tindakan kita yang muncul itu benar. Perkataan mulut kita itu benar. Pada waktu kita mengeluarkan kata-kata yang rendah hati, memang itu lahir dari hati yang rendah. Kan beda saudara, kata-kata yang rendah hati tapi hatinya tinggi gitu ya. Itu hanya basa-basi. Seharusnya tidak demikian dengan kita orang percaya. Supaya satu, ya memang ini lahir dari hati yang menyadari kasih karunia Tuhan. Nah jadi slide penutup wisdomnya. Saudara ingatlah bahwa anugerah turun dari atas. Bukan berarti kita dari bawah tidak lakukan segala sesuatu. Tapi ini akan merubah banyak sekali pemahaman dan cara berpikir kita. Sekaligus tingkat stres kita sebenarnya. Kalau kita menyadari bahwa ada anugerah yang turun dari atas. Maka upaya kita itu akan berbeda saudara. Ya. Jadi rasanya kita enggak mati-matian seorang diri. Semuanya tergantung kamu gitu. Itu kan satu kata yang final sekali. Kamu berhasil ya syukur. Ya berhasil, kamu gagal ya rasain sendiri.
Seolah-olah kita jalan sendiri nggak ada kasih karunia. Saudara, ada anugerah itu dan itu turunnya dari atas. Jadi memang pengharapan kita sifatnya itu meminta kan, kita memohon kan. Tapi bukan menuntut. Ya, kita tidak punya hak untuk menuntut Tuhan. Tapi ingatlah bahwa di dalam segala pergumulan ada rahmat. Ya, mengapa Tuhan disebut Maha Rahim? Ya, Rahim. Ya, karena rahim itu menerima, menutrisi, menumbuhkan. Ya, bayangkan satu janin yang tumbuh di dalam sebuah rahim. Ini memang istilahnya orang Katolik ya saudara. Waktu melukiskan Tuhan yang penuh rahmat, itu dikatakan Maha Rahim. Seperti itulah, ya ini tentu saja rahim yang sehat, pertumbuhan yang sehat. Dari beberapa sel itu ya, lalu bertumbuh kan. Ada kehidupan yang ditopang, dialirkan. Ada pertumbuhan, sampai pada waktunya siap untuk dilahirkan. Itu rahmat Tuhan saudara, dalam hidup kita. Lalu yang kedua, giatlah membangun hidup. Giat saudara, sama seperti Zerubabel. Karena kalau dia memulai lalu tidak menyelesaikan, nanti akhirnya terbukti Zakaria ini omong kosong. Dia bukan nabinya Tuhan. Tapi saudara lihat, Tuhan sudah menunjukkan skenario yang seperti itu. Nanti ini akan terjadi. Tapi tangan Zerubabel yang menyelesaikan. Ya, jadi sebenarnya kita tidak membangun sendirian. Ada Roh Kudus. Nah ini sumber kekuatan kita, ini yang berbeda saudara. Seharusnya nanti konsekuensinya tingkat stres kita akan berbeda. Ya pasti masih ada stres saudara. Tapi begitu kita tahu ada rahmat, ada anugerah, kasih karunia yang menyertai terus. Walaupun saya gagal, itu membuat kita bangkit kembali, kuat untuk bangkit kembali. Lalu yang ketiga, selalu rendah hati, terutama di dalam keberhasilan. Ya saudara, karena itu karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu di dalam jemaat ini, menjadi orang-orang yang terus mengalami karya Roh Kudus di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau memulai segala sesuatunya. Engkau yang terlebih dahulu menunjukkan rahmat. Bahkan pada waktu kami masih berdosa, Kristus telah mati untuk kami. Memanggil kami dengan panggilan kudus-Mu. Mampukan setiap kami untuk merespon kasih karunia yang tidak terukur ini. Bahkan dengan perbuatan kami ya Tuhan. Supaya kami lakukan hal-hal yang benar. Biarlah dalam hidup ini kami selalu terhubung dengan Engkau. Tidak ada apapun yang bisa memutus kami dari kasih Kristus. Ajar kami untuk punya telinga yang selalu mendengar, hati yang selalu lembut, bahkan jiwa yang selalu haus akan Engkau. Karena apa yang di dunia ini tidak bisa menghilangkan dahaga kami. Biar kehausan kami terpuaskan hanya di dalam Roh Kudus-Mu saja. Berkaryalah ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.